Mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibaca surat pernyataan. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Ine, lahir di kota Cirebon 10 September 80. Pekerjaan saya ibu rumah tangga. Agama yang terdahulu adalah Kristen. Dengan penuh kesadaran dan niat. Santai aja. Sudah? Ya mic-nya ya. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu lagi di Gedung Dakwah Mualaf Center Yogyakarta. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala berkat rahmat, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam. Kita bisa berkumpul, bisa ketemu di sini, dan insya Allah akan dilaksanakan ikrar pensyahadatan oleh Mbak Ine hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kelak kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sudah bersama saya nih Mbak Ine. Sudah ketemu beberapa kali. Pertama tuh dulu pas acara Syawalan ya, kayaknya ya, kesini ya. Pertama kali kesini pas Syawalan. Alhamdulillah ketemu lagi, dan hari ini akan mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Mbak Ine, sebelumnya saya tanya dulu, apakah ada paksaan? Tidak. Tidak ada, atas keinginan Mbak Ine sendiri ya? Iya, keinginan sendiri. Baik, kita mulai. Nanti Mbak Ine bisa baca surat pernyataannya dari sini ya? Iya. Ini nggak usah, langsung ke sini. Dari sini, lama langsung ke sini. Dari sini sampai sini. Nanti untuk 2 kalimat syahadatnya saya tuntun. Ini semuanya dibaca. Nanti nggak apa-apa, kita sensor nanti. Ya, gitu ya. Sudah siap Mbak Ina? Sudah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibaca surat pernyataan. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Ine, lahir di kota Cirebon 10 September 80. Pekerjaan saya ibu rumah tangga. Agama yang terdahulu adalah Kristen. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Jumat tanggal 9 Rabiul Awal 1446 Hijriah, 13 September 2024, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mbak Ina, ikuti saya pelan-pelan, gak usah terburu-buru ya. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Dilanjutkan paragraf terakhir. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sudah selesai. Selamat untuk Mbak Ina. Mudah-mudahan istiqomah ya Mbak ya. Bismillah. Makasih. Sama. Oke. Sudah selesai prosesinya, ikrar 2 kalimat syahadat. Insya Allah setelah ini Mbak Ina sudah berkewajiban menjalankan perintah dan syariat Islam. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan setiap proses belajarnya nanti, step by stepnya, pelan-pelan. Gak usah yang boleh mau lari gak apa-apa, tapi belajar jalan dulu pelan-pelan gitu. Takutnya nanti kaget gitu ya. Jadi saya sarankan tetap tadi keinginan untuk belajar Iqra, keinginan untuk
memperdalam ilmu agama, Masya Allah luar biasa, dan termasuk yang kritis, banyak pertanyaan, banyak yang dipikirkan. Jadi memang senang sekali itu untuk bisa sharing dengan Mbak Ina. Setelah masuk Islam gimana Mbak perasaannya? Ya, kalau di Islam tuh yang tidak ada di agama lain tuh yang sholat 5 waktunya itu, karena kita hidup kan di dunia tuh harus balance ya, antara dunia sama akhirat. Itu bukan selalu dunia yang dikejar, tetapi kan kita kan tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan, gitu aja. Itu salah satu pegangan saya dulu. Karena sangat berbeda sekali dengan keyakinan Mbak Ina sebelumnya yang Kristen ya. Iya, yang karena sebelumnya kan memang tidak ini ya, tidak dalam Kristen juga ibadah tidak yang sehari harus ibadah gitu ya, seminggu mungkin bisa sekali gitu ya Mbak Ina ya. Dan ini setelah masuk Islam ada yang ditunggu sehari itu sangat berarti. Iya, Masya Allah. Sehari berapa kali Mbak Ina? 5 waktu. 5 waktu. Belum sunahnya tuh, udah tahu loh, udah ada sunahnya juga gitu. Dan terus berusaha untuk bisa mengerjakan itu ya Mbak Ina ya. Berusaha walaupun itu mungkin awalnya berat banget apa berat aja? Berat banget. Apa yang membuat berat Mbak? Karena ya itu ya, selain sebelumnya tadi mungkin ibadahnya tidak seperti konsisten kan kalau ini kan. Konsisten, terus pagi-pagi harus bangun. Iya. Every time lah, bukan karena sholat aja, sholawat juga kan. Masya Allah, tidak hanya sholat tapi juga sholawat ya. Kita berpergian juga kan. Ketika kita masuk kendaraan kan sudah udah ikhlas lah, apa yang terjadi kan kita nggak tahu ya. Betul. Gitu aja sih. Jadi ada apa ya, iman, pengingat ya, dan imannya semakin tebal juga bahwa kita ini cuma manusia. Semua pasrahnya ke Allah, tidak ada daya dan upaya kita selain ke Allah. Gitu ya. Masya Allah. Itu yang bikin saya mau belajar haji bener-bener gitu kan. Tuh. Sekarang sampai mana belajarnya? Masih jilid 3. Masih jilid 3, ikrar jilid 3. Gak apa-apa, pelan-pelan, Masya Allah, Alhamdulillah. Keren banget loh Mbak Ina. Ini saya beberapa kali ketemu dan memang Mbak Ina termasuk teman yang sangat kritis, mau tahu, mau belajar, dan apa ya, kalau ada yang nggak pas atau ada yang mengganjal langsung tanya gitu. Supaya nggak kepikiran ya, overthinking nanti. Mbak Ina ada yang mau disampaikan nggak, pesan Mbak Ina mungkin untuk teman-teman yang mau mu'alaf tapi masih ragu, masih takut, atau masih aduh maju mundur, gimana Mbak Ina? Mbak Ina sendiri kan pasti punya ya struggle sendiri ya, masing-masing orang kan punya perjuangan sendiri-sendiri. Kalau dari sisi POV-nya Mbak Ina sendiri seperti apa sih? Kalau karena saya kan dulu dari Kristen, dari kecil ya. Dan saya juga Kristen juga, bukan Kristen abal-abal ibaratnya gitu ya. Jadi saya paham gitu ya. Misalnya ada yang ragu atau apa dari satu hal itulah, maksudnya ibadahnya. Terus syariat Islamnya. Kalau yang benar-benar ya kayak misalnya kita berumah tangga misalnya, untuk pacaran aja sebenarnya ada ta'aruf kan. Jadi ibadahnya itu sehari ada yang ditunggu 5 waktu itu deh. Terus jangan itu kan kita tuh belajar terus kan, ilmunya tuh banyak banget di sini. Jadi tidak pernah habis sampai kita meninggal. Gitu. Oke, jadi tetap semangat ya untuk bisa terus belajar. Jangan takut, karena yang dipilih juga ini adalah pilihan yang tepat gitu ya. Agama yang benar-benar mengarahkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Allah yang berhak disembah. Gitu ya. Benar. Selamat di dunia dan akhirat. Itu benar banget. Apa yang kita inginkan itu kalau misalnya sudah benar-benar beribadah itu akan diberikan lah. Percaya ya. Percaya aja. Masya Allah. Terima kasih Mbak Ina sudah memberikan sedikit sharing dan masukan juga, pengalaman pribadi. Masya Allah, mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semuanya, juga terkhusus saya. Kita doakan yang terbaik untuk Mbak Ina ke depannya gitu ya. Amin. Terima kasih.
Monggo Mbak Ina bisa ditanda tangan suratnya. Di sini ya, separuh kena materai, namanya di atas garis namanya. Kemana Mas tadi Mbaknya? Oke. Ini ngurusnya KTP di mana Mbak? Sama orang ini soalnya kan masih di Semarang. Berarti di Semarang ya gantinya ya? Iya, ini rumah aja kan belum dikasih suratnya saya, dokumen-dokumen. Oh. Sudah bayar tapi belum diurus suratnya. Oh yang kemarin Mbak cerita itu ya, Cari. daerah mana itu? Oke. Nah ini malahan yang punya rumah ngejar saya. Gimana ini gitu ya? Iya, ini suratnya gimana, atas nama siapa? Siap. Oh ya, ini untuk Mbak Ina ada bingkisan dari kami tim Mualaf Center Yogyakarta, mohon bisa diterima. Ada mukena, ada sajadah travel ya, ini bisa dibawa kemana-mana. Ada kaos kaki, ada ciput, ada gamis, ada kerudung, buku ikro, dan ada Al-Quran dan buku bimbingan. Nanti bisa dipakai nanti buku bimbingannya untuk belajar sholat dan lain sebagainya, karena isinya disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman mualaf gitu ya. Terus juga ada zakat mal yang memang kita harus sampaikan ke teman-teman mualaf, jadi mohon diterima. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, terima kasih. Sama-sama. Saya surprise banget diterima baik. Sama-sama, insya Allah kita nanti bisa ketemu lagi, main-main lagi ke sini, ngaji bareng lagi gitu ya. Melanjutkan kemarin dengan Mbak Novi ya. Oke, selamat sekali lagi untuk Mbak Ina. Terima kasih. Kita nanti bisa ketemu di lain kesempatan, di waktu yang tepat, di tempat yang lebih baik lagi, mungkin di sini pas ngaji gitu ya, bareng-bareng sama mbak-mbak yang lain. Gitu. Jadi alhamdulillah prosesnya berjalan dengan lancar. Dan terima kasih untuk semuanya sahabat Mualaf Center dimanapun berada yang sudah terus mendukung dan support dakwah dari yayasan ini. Mudah-mudahan Allah membalas dengan sebaik-baik balasan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Untuk teman-teman yang nggak mau berpartisipasi, saya ingatkan kembali kami masih membuka donasi untuk program beras untuk saudara-saudara kita yang terdampak kekeringan di Wonosari dan Gunung Kidul. Kami masih membuka, monggo kita bisa sisihkan sedikit rezeki kita untuk mereka di sana yang membutuhkan gitu. Mudah-mudahan Allah ridhoi ya setiap program dan perjalanan dari dakwah Mualaf Center Yogyakarta ini. Untuk donasi bisa disampaikan melalui rekening yang tertera di video ini. Akhir kata, jazakumullah khairan katsir, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.